Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, saya nih dari warga asrama, jadi pengen bertanya sama Pak Ustadz tentang asal-usul sesepuh blok asrama. Ini sebenarnya yang disepuhkan itu asalnya dari mana dan siapa namanya? Mohon pencerahan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dikisahkan beliau itu adalah seorang pendakwah sekaligus pejuang kemerdekaan, pejuang penentang koloni Belanda. Dikisahkan setelah perang dari melawan koloni Belanda, mungkin apa perang Batavia atau perang Jayakarta, kita kurang memahami, tapi beliau itu berdakwah dan berjuang sepulang dari ketika Mataram Islam melawan Belanda sana, pulang. Dikisahkan pembekalannya itu adalah ada yang meriwayatkan dibakar, ada yang meriwayatkan dicuri oleh koloni Belanda. Sehabis perang beliau pulang, 3 bersaudara. Ya. Yang satu namanya Ki Buyut Maksum, itu kakak pertama, bertempat di daerah Poncol, bermukim di situ. Yang satu lagi di Kalibuntu Bojong, namanya Ki Buyut Nur Kalam. Dan yang satu adalah bernama Ki Buyut Abu Bakar. Ketiga-tiganya adalah beliau dari Pekalongan, diriwayatkan dari Pekalongan. Pekalongan. Nah, iya, dari Pekalongan. Akhirnya beliau Ki Buyut Maksum itu berdakwah di Randusari, yang melahirkan anak cucunya banyak penghafal Al-Quran, pemangku pondok-pondok pesantren, dari golongan kaum santri, dari golongan kaum taat terhadap agama, ya, dan dari golongan orang-orang yang mereka sebagian berjuang gigih melawan koloni Belanda. Seperti Ki Buyut Kiai Hasan Basari, itu sosok kiai, sosok buyut dari keturunan Ki Buyut Maksum yang kadang sering beberapa bulan perang melawan Belanda, 2 bulan kadang pulang. Berarti asal sesepuh kita ini dari Asal sesepuh kita ini dari Pekalongan. Pekalongan. Iya. Soalnya ada yang bilang itu dari Demak. Nah, begini, kalau dari Demak itu silsilah beliau berdasarkan keterangan Kiai Haji Dasuki Adnan, Iya. bahwa di mana keluarga Ki Buyut Maksum ini adalah dari Demak. Ya, dari Demak. Ya, insya Allah kalau tidak salah dari salah satu sunan yang pakai blangkon gitu. Iya. Itu silsilahnya kalau kita berbicara silsilah. Bisa ditunjukkan Kang sebelah mana makomnya? Nah, kalau untuk makomnya ini saya enggak paham betul. Yang jelas kalau yang itu anaknya. Yang sebelah Kalau sana ujung. ada keriwayat itu yang jelas beliau Ki Buyut Maksum ada makomnya di Randusari. Kalau berdasarkan isyarat-isyarat ada di wilayah asrama. Iya. Ya, berdasarkan isyarat-isyarat gitu, Iya. ya. Dan deretannya ini Kang Ya, inilah deretan daripada itu anak yang ketiga. Yang Yang ketiga ujung itu namanya paling Ki Buyut ujung. Soleh. Ki Buyut Soleh. Ki Buyut Soleh atau Ki Buyut Mukri atau Ki Buyut Jayadi. Yang kedua Ki Buyut Ahmad adinnya. Yang ketiga istrinya Ki Buyut Ahmad. Yang keempat, nah inilah beliau Buyut Salama. Apakah Salama ini yang dimaksudkan adalah Salama istri, apa Salama orang Ki Buyut Maksum?
sebab Ki Buyut Maksum anak pertamanya Muhammad Salama. Ya berarti Sehingga talang anak. Nah, itu talang anak Ki Buyut Salama. Salama. Gitu. Jadi asalnya Ki Buyut Maksum Kang, Iya. yang sepuh gitu. Iya. Nah, anaknya lagi yang kedua namanya Ki Buyut Abbas, itu ada di makom daerah Kalibuntu Bojong bersama mertuanya yaitu Ki Buyut Nur Kalam atau adik daripada Ki Buyut Maksum, namanya Ki Buyut Nur Kalam di daerah Kalibuntu. Nah, anak yang pertama, yang kedua Nyai Nur Halimah. Nyai Nur Halimah beristrikan Ki Buyut Juber, makomnya di Makatul Mukarromah kalau Ki Buyut Juber. Ya, makomnya di Makatul Mukarromah Ki Buyut Juber itu. Nah kemudian berikutnya yang ini Kang, yang ujung sini nih. Ini yang paling timur nih. Nah, yang ujung timur ini katanya sih Istrinya gitu ya. yang ujung timur ini Kiai Kurdi itu apa keluarganya. Yang ujung timur keluarganya Kiai Kurdi. Oh iya iya. Iya, keluarganya Kiai Kurdi. Nah, itu ada lagi makom anak tapi mantu Ki Buyut Isa. Ki Buyut Isa itu kalau saya dapat keterangan Ki Buyut Isa bin Sofiuddin bin Asmanuddin. Itu makomnya di situ. Itu ada beberapa makom orang soleh di situ. Nah, di antaranya adalah Ki Buyut Isa. Itu kelihatan tuh makomnya. Yang sebelah itu yang ada waru itu. Iya, pohon waru itu. Pohon waru ya. Nah, pohon waru sebelahnya itu sebelah selatan ada rendengan beberapa makom. Di situ ada makomnya orang soleh namanya Ki Buyut Isa. Iya, berarti sebelah selatannya pohon bidara ini nih. Ya, pohon bidara agak jauh sana. Di Makom Ranusari ini masih memiliki pohon bidara nih yang udah tua ya, menandakan makom ini udah lama. Udah lama ya. Iya. Makom ini udah lama Kak. Bener, kalau tahun 1800-an makom ini. Nah mungkin Kang Ustadz pernah dengar ini karomah atau keistimewaan yang pernah terjadi gitu di makom ini. Nah, berbicara karomah, kita karomah Ki Buyut Maksum dulu ya. Ki Buyut Maksum itu karomahnya yang terbesar adalah anak cucunya yang banyak dari anak cucu beliau yang penghafal Al-Quran. Pemangku pondok pesantren Al-Taqiyah Kang Wahid, Kang Ustadz Wahid, pesantren Kiai Haji Dasuki Adnan Al-Wasilah, pondok pesantren Mahadut Tolabah itu Nyai Nur Laila, beliau seorang penghafal Al-Quran, silsilahnya adalah Ki Buyut Maksum. Pondok pesantren Ma'had Al-Quran 100 meter Boyolali, dari terminal Boyolali 100 meter itu ada pondok gede, itu adalah anak cucunya Abah Zainal Mukafi, berarti dari jalurnya Haji Muad atau Kiai Dimyati. Itu pondoknya 15 hektar kurang lebih. Masya Allah. Cuma yang baru dipakai itu berapa hektar lah. Berkah. Terus pondok pesantren Al-Wasilah 2 Bongas, itu anaknya Kiai Haji Dasuki Adnan, itu akan berdiri pondok pesantren situ. Dan pondok pesantren Al-Maska Kalibuntu itu sebagai anak cucu daripada Nyai Nur Halimah, mempunyai anak Nyai Asia. Nyai Asia punya anak Nyai Fatimah. Nyai Fatimah inilah beliau Al-Maska itu cucunya Nyai Fatimah. Dari jalur itu pondok-pondok yang berkaitan dengan masalah silsilah keluarga sampai Ki Buyut Maksum. Jadi ada beberapa pondok pesantren dan banyak dari penghafal Al-Quran itu karomahnya Ki Buyut Maksum. Dan sebagian besar adalah orang yang ahli taat. Insya Allah lah kita kelimpahan berkahnya. Amin. Ya, insya Allah anak cucunya banyak yang ahli taat. Gitu. Dan Ki Buyut Maksum itu yang dimaksud ini nih kawan-kawan, ini makomnya nih. Ya, Masya Allah. Salama gitu aja, Ki Buyut Salma. Ki Buyut Salama, Ki Buyut Maksum, ya, atau Ki Buyut Salama, seperti itu. Iya. Jadi ini sesepuh gang asrama yang mana silsilahnya tadi
udah sedikit banyaknya dijelaskan oleh Al-Mukarram Ustadz Muhammad Syukron. Ya nggak apa-apa, walaupun kita perkiraan dan masih menurut riwayat dulu ketika pelaksanaan pembuatan tanggul, ini pembuatan tanggul ini, yaitulah kelihatan karomahnya makom asrama. Makom asrama mempunyai karomah ketika tahun 85-86 terjadi penggusuran. Ini makom mau dipaksa, mau diurug, mau dipaksa buat tanggul. Disitulah karomahnya Ki Buyut ya, sehingga beberapa bulldozer atau itu beko itu masya Allah ya, ternyata tidak mampu membongkar makam ini. Iya. Itulah diantara karomahnya makom asrama ya, sebab makom asrama itu dikatakan banyak orang soleh gitu. Iya, itu masyhur itu Kang. Ya, cerita itu masyhur, itu berita yang sangat masyhur, diceritakan oleh orang-orang sebelum kita. Iya, para sepuh gitu. Iya. Nah, ini tanggulnya berarti Kang ya? Ya, itu tanggul. Ini tanggulnya. Itu tanggul yang mau tadinya sebenarnya tanggul itu mau lurus gitu ya, menggusur makom ini Kang ya. Asrama ini. Iya. Ternyata cuman hubungan di sini banyak orang soleh, maka alhamdulillah atas izin Allah, atas kehendak Allah dan kekuasaan Allah, makam ini selamat dari gusuran. Sayang apa kalau digusur, luar biasa. Iya. Itu makam-makam orang luas gila banget makomnya Kang ya. Kalau sampai bisa itu banyak yang kegusur Kang ya. Lalu dalam riwayat Ki Buyut Isa sebagai anak pernah mantu tapi pernah anak tapi pernah mantu, ini menanam pohon menancapkan di tanah ini, menancapkan pohon kelasa, bukan pohon kelasa, apanya, rumput kelasa. Rumput ya, kelasa. wallahu alam saya belum tahu bentuknya kayak apa, tapi itu ditancapkan di 4 tanah ini, di 4 titik, yaitu titik sebelah selatan, sebelah utara Gunung Kulon, dan titik sebelah timur, sebelah timur, selatan dan utara. Itu ada rumput yang untuk buat kelasa ditancapkan di tempat ini oleh Ki Buyut Isa. Sekarang nggak ada udah Kang ya? Ya wallahu alam tempat tersisa. itu di mana tempatnya kan? Oh iya. Mungkin kalau rumput biasa ya udah mati lah ya, iya. Karena berikutnya nggak terawat gitu. Nggak terawat. Oke Kang Ustadz, ini terima kasih atas penjelasannya Kang ya. Nah sekarang kita pengen lihat posisi tanggulnya seperti apa kalau memang cerita itu mau menggusur makom ini Kang ya. Coba kita lihat ke atas Kang, posisi Sungai Canggarungnya. Karena ini pernah kejadian peristiwa besar yang mana pada waktu pembuatan tanggul Cisanggarung, yang semestinya tanggul ini lurus menyerang ataupun menggusur makom, ini tidak mampu. Peralatan besar itu tidak mampu. Ada yang menceritakan mesinnya selalu mati, diganti yang baru pun malah semakin rontok, malah rusak Kang. Seperti itu kisahnya. Ini tanggulnya ini, masya Allah. Ini mestinya lurus. Ini tanggul ini meskinya lurus. Kita lihat karena di sungai ini belum waktunya nikung, tapi ternyata tanggulnya ini, bentengnya nikung di bagian makom, sehingga di sini lepe-lepenya agak sempit, menyempit, karena waktu itu penggusuran tidak bisa dilaksanakan sehingga dibelokkan. Tuh, bengkok makom ininya Kang ya, bentengnya Kang. Iya memang kalau kita lihat dari sini bengkok banget Kang. Akhirnya sebagai pemantas dimulai dari sana Kang. Iya. Dan batas makom tanah kuburan ini dari mulai pohon ini Kang ya. Kemarin masyarakat menjelaskan batasnya dari pohon ini Kang ya. Albasia ya. Sehingga masih ada lumayan lebar ini
tanah yang masih kosong. Nah, inilah salah satu riwayat perjalanan makom asrama yang dimulai dari dakwahnya beliau Ki Buyut Isa, Ki Buyut Maksum, Ki Buyut Zubair, ya, Ki Buyut Isa, Ki Buyut Zainal, dan Ki Buyut yang lain yang telah bersusah payah, beriadah, mujahadah, sehingga lahirlah Randusari yang terkena limpahan nur dari orang-orang soleh, sehingga alhamdulillah Allah jadikan Randusari sebagai desa yang tentrem, tenang, Amin. orangnya ahli taat, ahli ibadah, Amin ya Allah. karena Ya Rabb. limpahan nurnya orang-orang soleh. Amin ya Allah ya Rabb. Jadi satu orang soleh itu bisa Ya, memberi manfaat kepada orang banyak gitu Kang ya. iya, orang Kiranya soleh seperti itu itu. bisa memberikan, insya Allah atas izin Allah bisa memberikan syafaat, syafaat daripada kepada masyarakat lingkungannya. Itulah Randusari, ya, yang konon dikatakan desa ini adalah desa karakternya perempuan, ya, karakternya desa Randusari perempuan, dan desa Randusari dikenal dengan julukan desa Buntel Mayit. Kenapa desa Buntel Mayit? Ini yang ngomong buyut saya, Buyut Dimyati. Beliau adalah muridnya mursyid besar Tarekat Qadiriyah Naqsabandi, Mama Syatolhah Kalisapu Cirebon. Beliau menyatakan Buntel Mayit itu karena di asrama adalah ikatnya kaki, kuburan asrama itu ikatnya kaki, kuburan di pemakaman di masjid itu ikatnya perut, dan kuburan di Randusari Lor adalah ikatnya kepala. Dan buyut kita tersebar dari asrama sampai Randusari Lor itu ada pejuang-pejuang, pendakwah-pendakwah yang ikhlas, mereka mendoakan lingkungan untuk masyarakat Randusari. Ya, makanya orang hidup di Randusari jangan neko-neko, nggak boleh neko-neko gitu. Iya, Karena pesannya- banyak orang soleh, Iya, ini. banyak orang soleh di sini. Dulu beliau Habib Lutfi ketika kecil juga sering ke desa Randusari. Beliau Habib Hashim juga dari Pekalongan sering datang ke Randusari. Beliau Habib Ali dari Benda Kerep, ya, Habib Ali dari Benda Kerep, dari Pekalongan, Benda Kerep, mampir ke Randusari. Makanya alhamdulillah, inilah doa daripada para ulama, para alim, orang soleh, ya, para aulia Allah, sehingga Randusari menjadi berkah dunia, berkah akhirat, insya Allah. Amin. Insya Allah Alhamdulillah. Randusari itu berkah dunia, berkah akhirat. Berkah. Iya. Alhamdulillah. Orang kalau macam-macam di Randusari, dia insya Allah akan tobat. Di mana-mana datang, ya, walaupun dia tadinya seorang yang penjambret sekalipun, ya insya Allah mudah-mudahan datang ke Randusari terkena limpahan nurnya orang-orang soleh sehingga menjadi tobat gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Iya. Amin. Iya. Memang banyak sih Kang kenyataannya. Iya. Seperti Iya, insya itu. Allah. Memang iya, pemandangan kita itu seperti itu memang. Jadi Randusari asrama ini ibarat guidance. Kalau kita berbicara sejarah perjalanan Islam itu, guidance-nya, pusatnya itu dari tanah Poncol menyebar ke asrama, ke Kalibuntu Bojong, ke Panggang, ke berbagai macam tempat, ya, dimana di situ banyak orang-orang soleh, orang-orang yang taat, yang sebenarnya adalah jalurnya adalah dari Randusari. Kalau Islam itu Mekah, dari Mekah ke Madinah, ya, ke Yaman, ke berbagai negara, ya, sampai belahan dunia. Nah, Randusari sama. Randusari ini Ki Buyut ini dakwah beliau, ya, dari Poncol menuju asrama, menuju Randusari Lor, menuju ke Cipir, menuju Blangko, menuju Panggang Sari, Kalibuntu Bojong, ya, banyak dari keturunan-keturunan Ki Buyut Maksum yang berdakwah dan berjuang.
Itu termasuk pondok-pondok pesantren yang tadi saya sebutkan. Kiranya cukup sekian dulu ya, Kang bisa Ustadz ya. ya. Jadi pesannya hidup di Randusari jangan neko-neko. Ya, pesannya ya kita Ya. hormati orang soleh, pesan kita sebagaimana saya dipesankan oleh Kiai Soleh dari Kedung Bunder Palimanan, pelihara, jaga, rumat, diopeni orang soleh. Insya Allah limpahan keberkahan mengena pada kita semua. Amin. Yang ada di Randusari ini. Begitu pesan saya. Oke, Ya. terima kasih Kang Ustadz. Ya. Semoga video ini dapat menjadi dokumentasi Kang ya. Ya, Untuk dokumentasi ya aja ini. mungkin sebagian kecil sebagian Bagi kecil warga asrama. riwayat asrama gitu, riwayat Mm-mm. Randusari. Sebenarnya masih banyak lagi kisah-kisah yang berkalian Iya. dengan masalah Randusari, cuma ya kiranya cukup lah. Iya. Bahas Kali ini cukup lah ya. cukup, ya, saya Insya Allah tahun berikutnya kalau ada acara haul-haul Iya. bisalah diriwayatkan lagi Insya Kang Allah ya. kalau tahun berikutnya semua anak cucunya yang memangku pesantren saya undang. Itu saya undang ke sini. Dan besok alhamdulillah dari Pondok Pesantren Al Wasilah akan memberikan tausiah ceramah agama. Insya Allah akan dihadiri oleh anak-anak cucunya, anak-anaknya Kiai Haji Dasuki Adnan. Itu. Ya, saya mohon maaf barangkali ada penjelasan yang kurang tepat ya, tapi insya Allah saya sudah semaksimal mungkin ya sudah berusaha untuk meluruskan penjelasan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Kang. Nggak apa-apa. Seadanya aja Kang. Seadanya aja. Iya, seperti makom itu kan seadanya.